Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan soliha, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga anak soli soliha semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kita akan mulai belajar kembali nih di pekan ini. Kita akan mulai dari tema 1, subtema kedua. Kita masuk ke subtema kedua hari ini ya, yang judulnya adalah hidup rukun di tempat bermain. Sudah siap belajar solih-solihah? Kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simak baik-baik penjelasan Bu Vita hari ini ya. Hari ini Senin 21 Agustus 2021 kita akan memulai materi baru di subtema 2. Nah, di subtema 2 ini kita akan ada 3 pembelajaran. Yang pertama, fokus materi kita adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Di pembelajaran keduanya ada matematika dan PPKN. Dan di pembelajaran 3-nya kita akan belajar matematika kembali. Oke, coba kita lihat. Hari ini kita masuk pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak soli-soliha dapat menirukan kalimat ajakan, menemukan kalimat ajakan dalam cerita ataupun lagu dalam bahasa yang santun. Lalu yang kedua, anak soli-soliha dapat mengidentifikasi dan menghubungkan antara simbol dan sila Pancasila. Kita mulai ya soli-soliha. Nah, coba anak soli-soliha masih ingat pembelajaran di subtema 1? Oke, masih ingatkah dengan sikap yang ada di gambar-gambar ini? Yang pertama adalah sholat berjamaah, lalu berdoa sebelum makan, lalu rajin mengaji. Masih ingat ya? Ini yang kita pelajari di pekan kemarin. Nah, sikap pada gambar menunjukkan pengamalan sila pertama, yaitu kita harus selalu melakukan kewajiban kita kepada Allah, seperti sholat, mengaji, berdoa, berzikir, karena itu merupakan kebutuhan kita sebagai umat Islam. Nah, untuk hari ini kita lafalkan sila kedua Pancasila ya. Nah, ini dia nih simbolnya, yaitu rantai. Bunyinya adalah, kita ucapkan sama-sama ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita akan mempelajari sikap apa yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila kedua Pancasila ini. Dalam sikap keseharian ada beberapa sikap nih yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa saja ya? Yuk kita lihat. Nah, coba perhatikan soli-soliha. Gambar di bawah ini menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa saja ya? Oke, perhatikan gambarnya. Nah, 3 gambar ini menunjukkan kegiatan bermain bersama teman ya. Apa hubungannya ya soli-soliha? Coba kita lihat. Nah, bermain bersama menjadikan rukun dan akrab. Saat bermain sebaiknya kita bekerja sama dengan teman, rukun, saling tolong menolong ya. Nah, sikap bekerja sama ini membuat permainan menjadi kompak ya. Permainan juga akan membuat lebih menyenangkan, terasa lebih menyenangkan. Nah, dengan tolong menolong, nah salah satunya adalah dengan tolong menolong. Tolong menolong itu adalah sikap kerja sama. Jadi ketika kita bermain, kita harus bermain kompak, bekerja sama bersama teman, saling tolong menolong jika ada teman yang misalnya kesulitan, jika ada teman yang terluka, terjatuh, sedih. Nah, kita harus menolong teman. Lanjutkan ya. Nah, sikap tersebut, bermain rukun bersama teman, tolong menolong bersama teman, bekerja bersama teman, itu menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ini ya contoh gambar sikap
bekerja sama, bermain bersama dengan teman. Nah, kenapa kita harus bekerja sama, harus rukun bersama teman? Karena Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Coba solih-solihah, apakah kamu pernah menolong temanmu di rumah? Insya Allah solih-solihah selalu ya menolong teman, keluarga, juga orang-orang di sekitar kalian ya. Oke, kita lanjutkan ya solih-solihah sekarang. Tahukah kamu apa yang disebut kalimat ajakan? Wah, ini sih udah kita pelajari dari kelas 1 ya. Kita mengulang lagi ya solih-solihah. Kita lihat. Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan orang yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat ajakan didahului atau diakhiri dengan kata ayo, mari, yuk, dan lain sebagainya. 3 dulu saja ya. Kita ingat lagi, ciri-ciri kalimat ajakan itu didahului atau diakhiri dengan kata ayo, mari, dan yuk. Oke, kita lihat lagi. Coba baca teks percakapan di bawah ini, lalu temukan kalimat ajakan pada teks percakapan tersebut. Kita lihat. Nah, kita baca sama-sama ya. Di sini ada percakapan Ali dan Huda. Coba kita lihat. Ali, kata Ali, Huda, kita bermain sepeda yuk. Lalu Huda menjawab, maaf Ali, aku tidak bisa ikut. Lalu kata Ali, mengapa Ali tidak bisa ikut? Huda menjawab, karena sepedaku masih berada di bengkel. Lalu Ali berkata, kalau begitu ayo kita boncengan saja. Nah, Huda menjawab, apakah aku boleh membonceng kamu? Lalu jawaban Ali, tentu saja boleh, kita kan teman. Nah, lalu Huda menjawab lagi, baiklah, ayo kita bersepeda di lapangan. Nah, ini adalah percakapan antara Ali dan Huda. Coba solih-solihah. Dari teks yang kita baca barusan, ada 3 kalimat ajakan loh di antaranya. Yang pertama, kita bermain sepeda yuk. Nah, itu adalah kalimat ajakan ya. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya. Diakhiri dengan kata yuk. Lalu yang kedua, ayo kita boncengan saja. Nah, itu juga kalimat ajakan diawali dengan kata ayo. Selanjutnya yang ketiga, ayo kita boncengan saja. Sama ya, coba kita lihat lagi. Oke, sebentar ya. Oh, ayo kita bersepeda di lapangan. Yang ketiganya, gak apa-apa ya, nanti solih-solihah bisa perbaiki. Nah, anak solih-solihah, kata di atas merupakan termasuk kalimat ajakan karena ada ciri-ciri kalimat ajakan, yaitu ada kata yuk dan ada kata ayo. Mudah ya, ingat ya, sudah ingat lagi. Nah, itu saja solih-solihah untuk materi hari ini. Alhamdulillah sudah tersampaikan. Yang pertama mengenai pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kita harus selalu rukun, bekerja sama, dan tolong menolong antar teman. Lalu yang kedua adalah mengenai kalimat ajakan, mengingat kembali kalimat ajakan. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak solih-solihah dapat memahaminya. Untuk tugasnya, tugas hari ini coba kita baca sama-sama ya. Pernahkah kalian mengajak teman bermain? Coba kerjakan di buku tulis tematik dengan format berikut ya. Nih, nama teman boleh disesuaikan dengan nama teman di rumah. Jadi kalian tuliskan nama teman, siapa nama teman kalian di rumah, lalu ajakannya untuk ajakan apa? Misalnya ajakan bermain sepedakah, atau ajakan bermain bola dan lain sebagainya. Ajakan untuk apa gitu ya, tuliskan dan tuliskan kalimat ajakannya. Bagaimana kalimat ajakannya ketika kalian mengajak teman tersebut untuk bermain? Nah, Bu Pita kasih contohnya di sini ya. Contoh, nama teman Kenzo, Zia, dan Airlangga. Lalu ajakannya untuk bermain bola. Nah, kalimat ajakannya, teman-teman
Yuk kita main bola di lapangan. Seperti itu ya solih-solihah. Mudah ya, insya Allah mudah sekali. Nah, selanjutnya yang kedua tugas PKN mengenai pengamalan sila kedua, Ibu kirimkan tugas berupa kuis di Google Form. Tugasnya mengidentifikasi gambar sesuai pengamalan sila ke-1 dan kedua. Itu saja anak solih dan solihah. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan untuk solih-solihah semuanya. Semangat ya, semangat belajarnya, semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya, insya Allah Allah mudahkan dan tambah wawasan dan ilmu pengetahuan solih-solihah. Sekian dari Bu Vita untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.